Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melanjutkan penjelasan yang ada pada video part ketiga, yaitu tentang sifat turunan fungsi aljabar pada bagian perkalian dan pembagian. Nah, pada pembahasan sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang bagaimana sifat turunan fungsi aljabar apabila fungsi aljabarnya itu berbentuk perkalian. Nah, sekarang saya akan melanjutkan pembahasan pada materi tentang sifat turunan fungsi aljabar yang bentuknya itu adalah bentuk pembagian. Nah, bagaimana caranya? Mari disimak dengan seksama agar ketika nanti ada soal latihan bisa dikerjakan dengan baik. Nah, sekarang kita akan menggunakan, pertama-tama kita akan melihat bagaimana rumus atau formula turunan fungsi apabila bentuknya bentuk pembagian. Oke. Apabila bentuk aljabarnya misalkan seperti ini, Y sama dengan Fx bagi Gx. Maka turunannya itu bisa dicari dengan rumus Y aksen sama dengan F aksen X kali Gx kurang Fx dikali G aksen X per Gx dipangkatkan 2. Nah, ini lumayan agak panjang ya. Perhatikan rumusnya. Ini dia. Nah, ini kan kalau mau lebih mudah untuk dihafal, lebih mudah ya. Kita bisa singkat-singkat seperti yang kemarin. Misalkan Y sama dengan U per V, di mana U ini adalah Fx dan V ini adalah Gx. Gitu. Jadi kita menyingkat aja supaya lebih mudah untuk dihafal rumusnya atau diingat. Maka turunannya adalah Y aksen itu sama dengan U aksen kali V kurangi U kali V aksen per V pangkat 2. Nah, kalau seperti ini mungkin akan lebih mudah untuk dihafal atau diingat gitu. Nah, kemudian tolong diperhatikan ya. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Kita pakai contoh kayak yang kemarin saja. Oh iya, perhatikan ya. Jadi U aksen ini adalah turunan dari U. Sedangkan V aksen ini adalah turunan dari V. Oke. Nah, sekarang contoh 2 ini. Contoh 2. Turunan
dari fungsi. Nah, kalau yang kemarin perkalian, kita coba ambil bilangan yang sama tapi pembagian. Y sama dengan buka kurung 2x pangkat 3 tambah 5 per 6x pangkat 2. Nah, sekarang kita coba selesaikan ya. Nah, perhatikan, karena rumus kita itu Y aksen sama dengan U aksen kali V kurang U kali V aksen per V pangkat 2, maka kita lihat dulu. Yang pertama, ini menjadi U dan ini menjadi V. Nah, berarti kalau misalkan U sama dengan 2x pangkat 3 tambah 5, maka kita cari dulu turunan dari U ini apa. Nah, turunan dari U adalah, kita pakai sifat penjumlahan, karena ini ada bentuk penjumlahan. Kita turunkan satu per satu, maka turunan dari 2x pangkat 3 adalah turunan dari 2x pangkat 3 itu kan berarti 3 kali 2x pangkat 3 kurang 1. Berarti hasilnya adalah 6 x pangkat 2. Kemudian turunan dari 5 ya, turunan dari 5 itu kan 0. Berarti kita tidak perlu lagi menulis tambah 0 di sini. Ya, kita tulis tambah 0 kan sama saja. Tambah 0 berarti kita tidak usah tulis. Nah, sekarang kita sudah dapat turunan dari U, sekarang kita cari turunan dari V. Kalau V-nya itu sama dengan 6x pangkat 2, berarti turunan dari V aksen sama dengan 2 kali 6x pangkat 2 kurang 1. Berarti hasilnya adalah 2 kali 6, 12x pangkat 1-nya tidak usah ditulis. Oke, sampai sini paham. Nah, sekarang nilai-nilai ini kita masukkan ke dalam rumus ini. Nah, coba kita masukkan. Berarti Y aksen itu sama dengan U aksen kali V. U aksennya adalah 6x pangkat 2. Kita bikin ini dulu. 6x pangkat 2. 6x pangkat 2 dikalikan dengan V. V-nya yang mana? V-nya yang ini. Berarti dikali 6x pangkat 2 juga. Tapi 6x pangkat 2 ini adalah nilai V. Kemudian dikurangi dengan U kali V aksen. Berarti kita masukkan nilai U. Ini nilai U. Nilai U-nya adalah 2x pangkat 3 ditambah 5. U dikali dengan V aksen. Berarti V aksen itu nilai yang ini. V aksen itu nilai yang itu berarti 12x. Dibagi dengan V pangkat 2. Berarti nilai V. Nilai V-nya adalah 6x. 6x pangkat 2 dipangkatkan 2. Oke. Nah, hasilnya sama dengan kita kalikan 1 per 1. Perhatikan sini, kita kalikan dulu. Ini 6x kali 6x ya. 6x pangkat 2 kali 6x pangkat 2. Ini kita selesaikan dulu yang ini. 6x pangkat 2 kali 6x pangkat 2 sama dengan
kita kalikan 6 kali 6, 36. X-nya sama-sama X, berarti kita kita jumlahkan pangkatnya, berarti X pangkat 4. Nah, kita tulis di sini 36 X pangkat 4. Kemudian kita kurangi dengan, nih kita kalikan yang ini, 2X pangkat 3 tambah 5 dikalikan 12X. Nah, perhatikan caranya, 2X pangkat 3 tambah 5 dikalikan 12X. Maka ini kita pakai sifat distribusi. Distribusi perkalian. Kita kalikan dulu 2X pangkat 3 dengan 12. Berarti 2 kali 12, 24. X-nya kita jumlahkan pangkatnya, karena di sini X-nya pangkat 1, berarti 3 tambah 1 sama dengan X pangkat 4. Kemudian kita kalikan lagi yang 5 dengan 12X. 5 kali 12 tambah 5 kali 12 itu 60X. Berarti hasilnya adalah, kita tulis di sini, 24X pangkat 4 tambah 60X. Nah, yang di bawah ini perhatikan, yang 6X pangkat 2 dipangkatkan 2. 6X pangkat 2 dipangkatkan 2. Nah, pada bentuk ini kita harus ingat di materi tentang sifat-sifat eksponen pada kelas 10 yang ada sifat yang menyatakan bahwa misalkan AX pangkat N dipangkatkan M, maka hasilnya adalah dengan mengalihkan pangkat di luar sama pangkat yang di dalam kurung sama pangkat yang di luar kurung. Maka nanti hasilnya adalah AX pangkat NM. Nah, berarti kalau ada seperti ini, maka kita bikin sifatnya adalah A dipangkatkan M dulu. A dipangkatkan M, A pangkat M, dikali dengan ini, X pangkat N dikalikan, X pangkat N dipangkatkan M. Gitu ya, jadi A pangkat M dulu, habis itu baru X pangkat N ini pangkat M lagi. Jadi kedua-dua ini dipangkatkan M. Jadi M ini adalah pangkat dari kedua-dua unsur yang ada di sini, yaitu unsur A dan X pangkat N ini. Nah, seperti ini. Ini pangkat. Ini pangkat. Nah, kalau ada yang seperti ini, yang bentuknya seperti ini, kita ganti warna. Kalau ada yang bentuk seperti ini, maka itu nanti hasilnya adalah dikalikan pangkat di luar tanda kurung sama yang di dalam kurung. Berarti nanti hasilnya adalah A pangkat M dikali X pangkat NM. Maka hasilnya adalah sama dengan AX pangkat M tambah NM. Seperti itu. Nah, sekarang kita kerjakan yang ini. Nah, ini artinya di sini bahwa 6 kita pangkatkan 2 dulu, jadi 36 dikali dengan X pangkat 2 dipangkatkan 2, berarti pangkat ini dikali. Berarti X pangkat 4. Jadi 36 X pangkat 4. Kita tulis di sini. 36 X pangkat 4. Nah, sekarang hasilnya adalah sama dengan, kita lihat di sini ada bilangan yang memiliki variabel yang sama-sama X pangkat 4. Nah, itu bisa kita hitung ya, kita operasikan entah penjumlahan atau pengurangan. Nah, karena di sini adalah pengurangan, maka hasilnya adalah 36 dikurangi 24, berarti
36 kurang 24 berarti hasilnya adalah 12. X pangkat 4 ya, variabelnya tetap karena ini penjumlahan. Kemudian ditambah dengan 60X dibagi dengan 36X pangkat 4. Nah, apakah ini masih bisa kita selesaikan? Sebenarnya bisa juga, tapi kalau sampai di sini juga sudah cukup. Kalau mau kita sederhanakan, kenapa kita bisa sederhanakan? Karena di sini ada pembagian, kita bisa saja menyelesaikan pakai sistem polinomial. Di sini 12x pangkat 4 tambah 60x ini kita pakai sifat pecahan, itu akan sama dengan Allahu Akbar. Itu akan sama dengan 12x pangkat 4 per 36x pangkat 4 ditambah 60x per 36x pangkat 4. Hasilnya sama dengan 12 dan 36 ini bisa kita sederhanakan dan pangkatnya ini kan sama. 12 bagi 36 itu sama dengan, kalau kita sederhanakan kita bagi dia dengan 12 bisa, ini juga bisa bagi 12. 12 bagi 12 itu 1. 1 per 36 bagi 12 itu 3. Sedangkan X pangkat 4 bagi X pangkat 4 yang ini X pangkat 4 bagi X pangkat 4 itu kan hasilnya 1, berarti tidak usah lagi ditulis kali 1 di sini, tidak usah lagi. Nah, baru di sini ada tambah 60 per 36 itu bisa kita sederhanakan juga, kita bagi dengan 12. Ini juga kita bagi dengan 12. 60 bagi 12 itu hasilnya adalah 5. Sedangkan 36 bagi 12 hasilnya 3. 5 per 3, sebentar. 5 per 3, 5 per 3 itu bisa kita sederhanakan menjadi 5 bagi 3. 5 bagi 3 itu kan yang paling mendekati adalah 1 ya, karena 1 kali 3 sama dengan 3. 3 sisa dari pembagiannya ya, 5 kurang 3 ada 2, berarti 3 2 per 3. 3 2 per 3, 1 2 per 3, karena 3 kali 1 3 ditambah 2 sama dengan 5. 5 per 3 itu bisa kita tulis 1 2 per 3. Nah, bagaimana dengan X-nya? X ini, X dengan X pangkat 4, ini bisa kita habiskan. Ini potong 1, ini juga potong 1. Kalau di sini potong 1 berarti sisa X pangkat 3. Maka di sini kita tulis 3 X pangkat 3. Oke. Kita boleh mau pakai jawaban yang ini boleh, atau mau pakai jawaban yang ini aja boleh. Oke, mungkin itu saja. Silakan disimak, ditonton berulang-ulang kali supaya bisa dimengerti. Terima kasih.